Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Jonas Pertama, NPM 22351089, kelas 5A. Mata kuliah dasar pemrograman mobile. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang JavaScript Refresher. Pada materi video pertama, menjelaskan tentang apa itu JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif. JavaScript berjalan di sisi klien atau browser dan memungkinkan pengembangan untuk mengontrol perilaku elemen di dalam halaman web, seperti membuat forum interaktif, memanipulasi konten HTML, dan menangani event dari pengguna. Materi yang kedua, gimana penggunaannya. Penggunaan JavaScript biasanya dimasukkan di dalam tag script dalam file HTML atau dapat disertakan sebagai file terpisah dengan ekstensi .js. Materi ketiga tentang alat prompt, log, command. Alat yaitu menampilkan pesan pop-up ke pengguna. Prompt meminta input dari pengguna melalui kotak dialog. Log menampilkan informasi di konsol untuk keperluan debugging. Komentar digunakan untuk memberi catatan kepada kode dan tidak dieksekusi oleh program. Materi yang keempat tentang variabel atau declare dan assign. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai yang dapat digunakan kembali. Ada 3 cara untuk mendeklarasikan variabel. Yang pertama, var, yaitu deklarasi variabel dengan cakupan global atau fungsi. Yang kedua, let, yaitu variabel dengan cakupan blok atau lebih modern. Yang ketiga, const, yaitu deklarasi variabel konstan yang nilainya tidak bisa diubah. Yang kelima, menjelaskan tentang tipe data dan operator. Tipe data di JavaScript meliputi yang pertama string, yaitu teks. Yang kedua number, yaitu angka. Yang ketiga boolean, yaitu benar atau salah. Yang keempat array, yaitu kumpulan data. Yang kelima objek, yaitu kumpulan properti. Materi selanjutnya tentang array. Array yaitu digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Array memiliki indeks yang dimulai dari 0 sehingga elemen pertama array berada di indeks 0. Materi yang ketujuh, looping. Loop digunakan untuk menjalankan kode berulang kali. Ada for loop, ada while loop, dan yang ke-8 conditional atau pengkondisian. Kondisi digunakan untuk melakukan sesuatu berdasarkan kondisi tertentu. Yang pertama ada if else, yaitu contoh dasar pengkondisian. Yang kedua switch, yaitu cara lain untuk memeriksa beberapa kondisi. Baiklah, lanjut materi video kedua. Ada 4 poin. Poin pertama, elemen manipulation. Yang kedua, data selector. Yang ketiga, JS styling. Yang keempat, event. Baiklah, yang pertama, elemen manipulation atau manipulasi elemen. Manipulasi elemen dalam JavaScript berarti mengubah atau mengontrol elemen-elemen HTML pada halaman web secara dinamis. Dengan JavaScript, kamu dapat menambahkan, menghapus, atau memodifikasi elemen di dalam dokumen HTML. Ini sangat berguna untuk menciptakan halaman yang interaktif. Yang kedua, data selector, yaitu selektor data. Selektor data digunakan untuk memilih elemen-elemen tertentu dalam dokumen HTML agar dapat dimanipulasi dengan JavaScript. Metode seleksi tersebut memungkinkan JavaScript berinteraksi dengan HTML melalui ID, kelas, tag, atau atribut tertentu. Yang ketiga, JavaScript styling. JavaScript juga memungkinkan kamu untuk mengubah gaya elemen HTML secara dinamis. Kamu bisa memodifikasi properti CSS elemen menggunakan JavaScript, seperti mengubah warna teks, tinggi, lebar, margin, padding, dan lainnya. Yang keempat ada event atau peristiwa. Event adalah interaksi atau aksi yang terjadi di halaman web dan dapat direspon oleh JavaScript. Contoh event termasuk klik, ketikan keyboard, hover, scroll, dan lain-lain. Kamu bisa juga menetapkan handler atau penanganan event untuk merespon event ini, seperti saat tombol diklik atau saat pengguna menggerakkan mouse. Baiklah, sekian dari
penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.